Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini kemungkinan Pak Mahfud MD kaget sekaget-kagetnya, yaitu bahkan tidak hanya Pak Mahfud MD saja, melainkan juga Gibran Raka Buming Raka pasti juga akan terkaget-kaget, yaitu melihat fakta ini. Pada waktu lalu kita ketahui Bahlil Lahadalia di sini ya setidaknya mengakui lah belum ada investor asing masuk ke IKN selama ini pakai APBN. Wow, bayangkan apalagi kalau kita ketahui ya, yaitu dana APBN di situ untuk pembangunan IKN kalau tidak salah sih hanya 20% dari total pembangunan di IKN. Nah, selebihnya adalah investor asing, investor dalam negeri, dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita lihat saat ini, menurut saya, ya otomatis lah saya langsung teringat pada saat debat Cawapres yang lalu, yaitu ketika Pak Mahfud MD menanyakan tentang investor di IKN tidak ada satupun. Tetapi Gibran bahkan dengan PD-nya yaitu mengatakan banyak investor yang antri di IKN. Nah, seperti ini videonya. Kemungkinan Gibran kalau melihat fakta di sini pasti juga akan ya setidaknya flashback ke belakang debat dengan Pak Mahfud MD, yaitu salah, ternyata salah. Seperti ini video dari Pak Mahfud MD dan Gibran. Tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Dari sini saja 20% dan sisanya dari investor. Kalau kita melihat dari berita di sini misalnya, yaitu dari dpr.go.id. Di sini bahkan pembangunan IKN dari APBN tembus 16,1% dari total anggaran. Banggar pendanaan harus berimbang. Karena di sini bahkan juga sudah menggelontorkan 16,1%. Artinya di sini kurang 3,9%. Ya, seharusnya sudah di-stop lah anggaran dari APBN di sini. Entah besok progresnya seperti apa. Kalau memang tidak ada investor-investor yang masuk ke IKN, wah, bisa-bisa di sini bisa mangkrak ya kemungkinan. Di sini sangat mengejutkan sekali ketika pada waktu lalu ada pengakuan dari Bahlil Lahadalia. Padahal kita ketahui pada waktu lalu juga, yaitu Presiden Joko Widodo bahkan menyebut investor di IKN sudah membludak dan bahkan juga sudah over subscribed. Nah, dari sini kita lanjut lagi videonya seperti apa ya. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana? Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Menanggapi Prof. Mahfud, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Setelah Pilpres ya, bahkan sekarang setelah Pilpres sudah bulan Juni di sini, kata Bahlil belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Di sini bahkan juga ada tanggapan dari Pak Mahfud MD. Oh, sampai saat ini belum ada ya. Cari terus Mah Bahlil. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan. Nah, di sini kemungkinan Pak Mahfud MD juga teringat ya pada waktu debat yang lalu dan dijawab oleh Gibran Raka Buming Raka bahwa sudah banyak investor di IKN.
Ternyata sampai saat ini juga dana dari IKN di situ bahkan sampai saat ini masih didanai oleh APBN, dan sampai saat ini pun dari berita di sini pada tanggal 24 Desember total dana APBN yang sudah digelontorkan untuk pembangunan IKN sudah menembus 16,1% dari total anggaran. Nah, dari sini Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan di ibu kota negara seharusnya memiliki pendanaan yang seimbang antara APBN, perjanjian kerja badan usaha, KBBU, dan investasi swasta hingga tahun 2024 nanti. Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan akan menembus 75 triliun atau 16,1% dari total anggaran. Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru 3 tahun sejak diundangkan, tapi rencana pembangunan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1%. Padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KBBU, dan juga swasta, kata Said. Ya memang sih, di sini memang kalau kita lihat sangat tergesa-gesa sekali. Kalau kita lihat misalnya pemindahan ibu kota di negara-negara lainnya itu butuh proses yang sangat panjang karena pendanaannya juga sangat wow sekali dan sangat banyak sekali. Jadi butuh keterlibatan dari pemerintah, dari pihak swasta, dari investor-investor asing dan lain sebagainya. Di sini memang sangat diperlukan sekali untuk mencari pendanaan untuk pembangunan ibu kota. Biasanya juga kalau di negara-negara lain, misalnya memindahkan ibu kota juga prosesnya sangat panjang sekali. Tidak cukup 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, melainkan juga ada yang 25 tahun. Jadi di sini memang sangat mengkhawatirkan sekali ya, apalagi juga dananya sampai saat ini juga masih dari APBN, bukan dari swasta. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Pak Mahfud MD di sini setidaknya mensekakmat lah itu Bahlil Lahadalia dan kemungkinan juga Gibran, yaitu deadline-nya bisa 6 bulan lagi, 2 tahun lagi, bahkan bisa entah sampai kapan. Nah, dari sini dari tempo.co, belum ada investor asing masuk IKN, anggota Dewan sentil Bahlil. Di sini dari Duren banyaknya yang tidak bisa membedakan antara ambisi penguasa dengan ambisi negara. Hasilnya seperti yang banyak kita lihat. Ya, apalagi kalau kita lihat pada Pilpres yang lalu ya, banyak manuver-manuver politik dan bahkan juga ya isu dinasti politik. Kemungkinan juga para investor mungkin juga enggan ya untuk menginvestasikan uangnya di IKN. Ya, kita lihat sajalah besok. Di sini dari Sony, kalau buat IKN baiknya dibiayai dari APBN, gak perlu investor. Memangnya mau bikin kota dagang, bisnis industri, atau jasa metropolitan. Padahal dulu waktu debat anak Joko bilang sudah ada investor masuk IKN. Di sini dari Marquez, jika menteri bukan bidangnya ya begini Prof Mahfud, asal bacot tinggal menunggu kehancuran. Di sini dari Jokowi, klaim investor asing sudah masuk. Jadi bagaimana tuh Bahlil? Kok nggak bisa kompak sama junjungannya? Ibu kota negara didanai oleh asing, itu aja udah terdengar aneh di telinga gua. Prof Mahfud sedang memasak di IKN. Ya seperti itulah, jadi memang sangat mengejutkan sekali apa yang dikatakan oleh Bahlil pada saat rapat di DPR pada waktu lalu. Nah, di sini bahkan juga dari CNBC, anggaran IKN sisa 17 triliun. Aset di DKI Jakarta cukup buat nutup. Wah, bahkan di sini juga ada aset di DKI, apakah dilelang ya? Di sini pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mendesain penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga 2024 senilai 72,8 triliun untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Setelah 2024, anggaran dari APBN untuk pembangunan IKN hanya akan tersisa 17,6 triliun. Ini karena dalam perencanaan kebutuhan dana pembangunan IKN yang senilai 466 triliun, porsi dukungan dari APBN murni hanya ditargetkan sebesar 90 triliun atau sekitar 20% dari total kebutuhan. Sisanya harus didanai dari badan usaha atau swasta 123 triliun dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KBBU senilai 252 triliun. Ya, kita lihat besok lah, tetapi saya berharap semoga saja ya IKN di situ bisa berjalan dan semoga saja ada investor asing yang masuk segera di IKN karena ya supaya bisa pembangunannya terus berlangsung dan juga sesuai dengan target
di awal, yaitu penggunaan APBN hanya 20% saja. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.